Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Mbak jadi silakan mungkin ya. Terima kasih. Oke. Ini ada minum, silakan diminum. Ya, makasih. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Saya Santi Febrian dari Kota Tangerang. Kenalkan ya, nama saya dari Iskandar. Boleh kalau bisa tahu kedatangan sampai dan jauh-jauh dari Kota Agung ini yang bisa saya bantu. Kedatangan saya ke sini lagi untuk konseling ke ibu. Oke, sebelumnya Mbak Santi ini udah pernah melakukan konseling belum? Belum pernah, Bu. Pertama kali ini ke ibu. Saya sedikit menjelaskan ya bagi ibu. Jadi, konseling individu itu yaitu pemberian proses bantuan kepada konseling untuk memecahkan permasalahan yang ia miliki. Jadi nanti selama kita konseling itu ada batas waktunya. Nanti kita akan melakukan konseling sekitar 30 menit. Nah, kalau memang Santi dirasa sudah merasa cukup dan tidak ingin menceritakan lagi, boleh Santi bilang. Tetapi kalau Santi merasa kurang, Santi boleh menambah waktu untuk melakukan konseling, tetapi di jadwal hari yang lain. Nah, kalau boleh tahu nih kabar Santi gimana sekarang? Alhamdulillah kurang baik ya. Kurang baiknya bagaimana? Sedih karena Santi ada permasalahan di keluarga Santi, bisa dibilang broken home. Boleh Santi cerita? Baik Bu, sebelum Santi bercerita masalah Santi berharap Ibu bisa merahasiakan masalah ini yang tenang saja Santi, karena di dalam proses konseling yang kita lakukan nanti ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan yang Santi bilang tadi. Karena nanti Santi bercerita tentang semua permasalahan Santi tidak usah merasa khawatir ataupun takut, karena ketika Santi bercerita itu akan dijaga kerahasiaannya. Nah, yang hanya tahu itu adalah Santi dan saya. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, diharapkan nanti ketika Santi bercerita, Santi secara terbuka, secara nyaman gitu kalau untuk bercerita. Nah, yang ketiga ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini diharapkan ketika nanti Santi sudah selesai melakukan konseling ini dengan saya, diharapkan nanti Santi bisa memandirikan permasalahan yang ada pada Santi. Maksudnya nanti Santi bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Lalu yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan ini, di mana Santi datang dari Kota Agung ini jauh-jauh datang ke Bandar Lampung untuk melakukan konseling ini, itu dilakukan secara dari diri Santi sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Jadi anak Santi sudah paham? Sudah Bu. Jadi Santi kan dari SD ya Bu, Ibu sama Bapak itu sudah bisa bergabung lah ya. Jadi Santi dan Mbak dan kedua adik Santi itu tinggal bersama Bapak ataupun orang tua dari Bapak kakek nenek lah. Sedangkan adik Santi yang nomor 5 itu dia Sinta dan nama Sinta itu ikut Ibu karena waktu dulu masih percaya adik Santi yang nomor 5 ini masih 2 tahun, jadi masih butuh ASI lah. Ya udah. Nah, permasalahan di sini itu dari keluarga Bapak, ya keluarga sama paman, terutama paman yang memang lebih keras ya benar hidupnya itu. Dari setelah perceraian itu, kami, saya maupun Mbak maupun adik-adik tidak boleh untuk bertemu Ibu. Jadi sedih ya Bu, sama juga kalau kita dipaksakan itu mungkin ada kekerasan gitu ya. Begitu. Jadi Santi ini kalau boleh tahu berapa bersaudara? Kalau Santi 5 bersaudara Bu kandung.
bilang bersaudara itu ikut keluarga ayah atau ibu? Dan keluarga ayah, kakek dan nenek. Santi sudah menjadi anak broker, oh maaf ya, sudah berapa? Dari SD ya Bu, jadi sekitar sekarang 10 tahunan lah ya, 10 tahunan kurang lebih. Kondisi lingkungan di keluarga ayah bagaimana, baik atau tidak baik? Tergantung ya Bu ya, kadangnya baik, kadangnya kurang baik gitu. Santi dan adik-adik serta kakaknya Santi pernah bertemu dengan ibu? Selama perceraian pernah sih Bu, pernah bertemu. Tapi ya bergantian ya Bu, nggak sekaligus kami bertemu ya. Lalu apa yang Santi rasakan sampai Santi merasa sedih sekali dan merasa kayak Santi harus berkonseling, terutama tertekan ya Bu, lebih ke batin gitu. Maksudnya ya namanya juga perceraian gitu, siapa sih yang mau gitu ya Bu? Ya kok anak juga jadi korbannya gitu. Lebih ke batin aja Bu, nggak plong. Setelah kejadian lama masih tetap aja Bu, batinnya masih. Santi pernah merasakan hal-hal yang membuat Santi trauma gitu selama Santi tinggal bersama keluarga ayah? Pernah sih Bu, waktu itu misal mau bertemu ibu ataupun bertemu ibunya nggak ketahuan, tapi pas pulang misal ada barang yang emang baru pasti ditanya, ini dari siapa, nanti ditebak keluarga dari ibu. Nah dari situ pasti dimakan gitu. Ya paling kekerasan dikit adalah gitu. Apa yang pernah Santi rasakan ketika mendapat kekerasan? Sedih, sakit, ada rasa untuk mengakhiri hidup juga ada. Untuk kekerasan itu tersendiri, apakah Santi pernah dipukul ataupun pernah ditampar atau dipukul, ditampar pernah? Itu paman ya gitu pernah. Dia kalau paman saya memang orangnya keras, didiknya keras, mungkin dengan cara tidak hanya memberi nasihat, tapi kalau udah paman tidak suka lebih ke ya apa-apa deh. Tapi semenjak yang udah lulus SMA gak pernah lagi sih. Untuk adik-adiknya Santi sekarang kabarnya bagaimana? Adik yang di rumah bapak ya baik ya Bu ya, karena masih bisa dipantau gitu seluasa. Tapi kalau dari adik yang tinggal sama ibu ya nggak seluasa lah gitu ya, paling bertemu atau video call telepon. Sama ini Bu, kan ibu Santi sudah berkeluarga juga, jadi lebih apa ya, lebih merasa tidak ada rumah lagi, rumah untuk berpulang bukan ke fisik ya, lebih kayak kalau ada apa-apa saya ini arahnya mau kemana gitu. Untuk Santi apa yang ada rasa kecewa ya Bu ya, kecewa karena sakitnya ya udah ngebatin, banyak pikiran ya. Kalau kita udah berpikiran untuk bunuh diri, kalau kasih hidup ya karena berpikir buat apa gitu hidup di dunia gitu. Kalau tujuan hidupnya udah nggak ada lagi gitu. Santi pernah nggak bertanya dengan paman ataupun ayah, kenapa kok bisa seperti ini, kenapa kok Santi ini diterapkan secara keras gitu, dalam artian pendidikannya? Ada orang kan mendidik dengan cara yang cara baik, mungkin pamannya Santi ini berpikir cara didikannya memang baik, tetapi ada beberapa sisi negatifnya bagi kehidupan keponakannya ya. Gitu. Apakah Santi pernah bertanya kenapa kok bisa kayak gini gitu?
Kalau bertanya secara langsung enggak ini, tapi lebih ke misal ada permasalahan itu lebih ke ungkit. Ya karena kan perceraian ibu dan bapak menurut Santi juga ya kedua belah pihaknya ya salah semua ya. Tapi di sini paman dan keluarga lebih kecewa gitu. Lebih kecewa ya. Ya kecewa dari pihak ibu dan pihak keluarganya. Untuk didikan kerasnya memang tipenya kayak gitu ya Bu. Emang ada negatif dan positifnya tuh makanya dididik keras kayak gitu dia bisa membedakan mana yang baik mana yang enggak. Kadang kan misal anak kecil dengar kata aja nggak mempan, jadi mungkin tipe paman ini perlu kekerasan seperti itu Bu. Apakah cara didikan ke Santi itu sama dengan didikan adik dan kakaknya sendiri? Sama semua Bu, sama rata, Sama ya. sama semua Bu. Pernah nggak Santi melawan sama paman karena didikannya yang keras? Nggak berani sih Bu, kalau jadi kita cewek ya, Tapi lebih memendam ya. nggak memendam tuh otomatis. Oke, kalau untuk sekarang nih, apakah sama seperti dulu atau berbeda dalam artian didikan? Karena kan Santi sekarang saya sudah dewasa, terus adik-adik saya juga sudah dewasa. Kalau didikan dulu aku kecil sampai aku masih sekolah sampai sekarang kan aku masih kuliah ya Bu. Itu emang berbeda sih Bu, maksudnya untuk dikekang, untuk di nggak dibolehin gitu bertemu ibu lah gitu, ataupun Santi misal main ataupun yang lain itu sebenarnya udah diperbolehin karena mungkin udah besar ya Santi dan adik-adik gitu. Tapi di sini mungkin kita masih keinget ya Bu ya, memang juga kejadian apapun itu walaupun kita maafkan atau kita lupain masih keinget. Lebih ke itu sih Bu, tapi didikannya udah beda karena udah seluasa bolehnya. Kalau boleh tahu tadi kan Santi bilang tidak diperbolehkan bertemu dengan ibu ya. Itu berapa tahun lamanya Santi dan adik-adik serta kakak itu tidak diperbolehkan bertemu dengan ibu? Dari sampai SD sampai lulus SMA kali ya Bu ya. Karena masih dipantau. Dia sampai lulus SMA. Iya. Tapi kan selama ini kita udah gede lah, jadi bisa diam-diam lah ketemu ibu gitu. Tapi sekarang Santi sudah biasa saja atau masih sempat untuk bertemu dengan ibu? Kalau sekarang sih udah ya Bu ya, paling izin. Tapi dikasih jangka waktu misal yang seminggu ya seminggu gitu. Kalau lebih masih dimarahin masih disuruh pulang ini itu masih Bu. Jadi kita sebagai anak tuh kayak rasanya kenapa sih ini orang tua udah pisah kenapa harus keluarga campur juga gitu, toh yang kita lakuin jangan ngerugiin kayak gitu Bu. Dengan ibu, Santi bagaimana dengan adik-adik ibu? Kalau hubungan ibu dengan Santi maupun dengan adik-adik baik sih Bu. Paling cuman apa ya Bu ya, karena jarang ketemu aja, paling komunikasinya juga terbatas. Cuman paling ya kalau ketemu itu juga jarang kan. Ya kalau teleponan ataupun PC. Sekedar itu sih Bu. Tapi kalau hubungannya baik. Kalau adik-adik pernah nggak datang ke rumah ibu menginap juga kayak Santi? Kalau untuk adik-adik belum pernah ya Bu ya, belum pernah menginap di rumah ibu. Kalau Santi pernah menginap, karena itu juga bantu ibu, karena ibu kan jualan ya Bu ya. Jadi untuk hari-hari tertentu sibuk, hari besar raya ataupun tahun baru Santi nginap, Santi sendiri Bu. Jadi adik-adik Santi belum pernah sama sekali menginap di rumah ibu ya? Belum pernah. Kalau misalkan Lebaran nih, Santi sama adik-adik Santi datang ke rumah ibu nggak? Kalau untuk lebaran enggak, lebaran pertama enggak. Karena satu juga kami kan lebarannya bersama bapak dan keluarga bapak, jadi agak nggak berani ya Bu kalau ke rumah ibu. Paling kalau Santi sendiri lebaran kedua itu karena bantu ya Santi sendiri, tapi Bu untuk adik-adik yang lain tidak. Karena secara diam-diam nggak masih bisa.
Iya. Lalu Sakti selama tinggal dengan keluarga ayah, Sakti tinggal di rumah ayah atau dengan paman? Kan Sakti bilangnya Sakti terlalu didominasi oleh paman ya, karena pertama tidak boleh bertemu dengan ibu, tidak bisa leluasa berkomunikasi dengan ibu. Nah, Sakti ini tinggalnya bersama ayah atau bersama paman? Kan kalau Santi sama adik-adik semuanya itu dari awal memang di rumah bapak. Rumah bapak. Paman tuh hanya ketika ke rumah, main ke rumah aja, bukan kan sebelah rumah bapak tuh rumah nenek, rumah tertua gitu. Jadi Santi maupun adik-adik dan Mbak itu dari awal memang tinggal di rumah bapak dulu. Paman itu datang ya memang karena di sebelah rumah bapak tuh rumah tua, maksudnya rumah nenek kakek. Jadi sebelahan. Jadi sering ke rumah. Jadi ya seringlah memantau, memberi nasihat gitu. Jadi kalau misal lagi nggak ada gitu keponakannya pasti ditanya kemana ini. Gitu ya. Lalu untuk sekarang, semisal kalau Santi dan adik-adik Santi bertemu dengan ibu, apa yang Santi ingin melakukan? Bulan Secara gitu kan, Santi dan adik-adik sudah tidak satu rumah dengan ibu ya. Apakah Santi pernah bercerita apa yang pernah Santi rasakan selama Santi tinggal di rumah ayah, dan ini untuk gimana tadi Bu? Adik-adik untuk berbicara ke ibu gitu. Gini, kalaupun semisal nanti Santi bertemu dengan ibu, Santi dan adik-adik bertemu dengan ibu, apa yang akan Santi ungkapkan? Karena kan dilihat dari cerita Santi tadi, dari kecil, maksudnya dari SD, Santi tidak tinggal satu rumah dengan ibu ya. Mungkin ada nggak unek-unek yang ingin banget Santi ungkapkan? Mungkin yang ingin saya bicarakan ke ibu untuk masalah perasaan mungkin belum ya Bu, paling lebih ke paman aja. Mungkin yang saya ingin bicarakan kepada ibu, kalau untuk masalah perasaan nggak sedih, agak malu gitu. Paling lebih ke paman aja. Mungkin lebih kangen, sedih gitu pasti. Tapi untuk ini omongan yang lain belum sih, belum bisa. Santi pernah nggak sih bertanya gitu sama ayah sama ibu, kenapa kok ayah sama ibu bisa sampai pisah gitu? Sedangkan posisi Santi ini memang benar-benar butuh banget support dari orang tua. Santi pernah bertanya nggak bisa? Kalau untuk bertanya ke bapak maupun itu secara langsung enggak sih Bu, tapi lebih melihat keadaan gitu. Santi melihat sendiri gitu dengan mata Santi sendiri gitu. Lebih ke permasalahan orang tua pisah, ibu dan bapak ini lebih atau ekonomi gitu. Kedua mungkin tidak ada kecocokan gitu. Karakter bapak itu mungkin tidak diterima lagi sama ibu gitu, karena yang menggugatkan ibu di sini bukan bapak gitu. Lebih ke di situ sih Bu, pertekanan secara langsung enggak, aku menyinggung juga. Ada nggak rasa Santi Santi pernah ada perasaan nggak? Kenapa sih ibu aku tuh galin aku? Pasti sih Bu, pasti ada. Karena kecewa, kesel, sedih. Karena setelah ibu sama bapak berpisah kan di sini kan konteksnya istilahnya ibu kan yang berhubungan. Jadi lebih ke kesel gitu, kenapa tuh ibu ini maksudnya menggugat gitu, apakah kasihan sama anak-anaknya. Lebih ke gitu sih biasanya. Kesel, kecewa. Tapi lambat laun ya enggak, karena itu gimana pun ya tetap ibu kita gitu. Untuk
Santi dan untuk adik-adik, mungkin dulu kalian belum tahu kenapa orang tua bisa berpisah, kenapa kayak gini. Mungkin kalau orang tua nggak bisa, aku sama dia dulu nggak kayak gini. Itu hal yang wajar ya, karena kalian masih kecil, masih rasa ingin tahunya tuh kuat banget. Tapi kan lambat laun kalian tahu pada dasarnya, walaupun tidak secara langsung kalian tahu alasannya kenapa memang mereka memutuskan untuk berpisah. Dan untuk Santi, kalau memang benar-benar Santi nggak kuat lagi misalkan di rumah, karena memang beban dan batin itu memang cukup membuat kita menjadi gimana ini, harus apalagi kalau kita memang tidak punya teman untuk bercerita gitu kan. Itu buat kita lebih stres lagi kan. Tapi balik lagi, Santi punya adik-adik, Santi punya kakak, bagaimanapun susah senangnya pasti Santi harus bercerita dengan mereka. Toh ya walaupun mereka sama-sama merasakan apa yang dirasakan Santi, tapi tidak ada salahnya untuk bercerita dan berbagi rasa suka duka. Dan untuk pamannya Santi, mungkin itu adalah salah satu cara menyebutkan terbaik, karena ada sedikit rasa positif dan negatifnya. Kalau menurut saya pribadi, bisa dibicarakan secara intens ya, secara dua mata lah. Maksudnya Santi dan paman berbicara mengenai hal tersebut, dan kalau bisa lebih dekat lagi, karena ya mungkin di mata paman Santi itu sudah terbaik, tetapi bagi Santi itu bukan terbaik, hanya itu adalah opsi bagi Santi. Kenapa bilang opsi? Karena tidak ada pilihan lain selain itu, tidak ada pilihan selain mengikuti apa yang diinginkan. Dan untuk ibunya Santi, pasti di pikiran Santi pernah ya merasa kok gini sih ibu orang lain nggak kayak gitu. Aku juga tadi ngerasain ada beberapa hal ataupun alasan yang mendasar banget buat ibu untuk meninggalkan anak-anaknya. Bukan berarti ibu yang meninggalkan anaknya itu tidak sayang ya, pasti menjadi pikiran lah ya untuk orang tua. Tidak ada yang namanya mantan ibu ataupun mantan ayah, semua sama-sama menjadi ibu dan ayah dan menjadi perannya masing-masing. Untuk Santi, kita akan melakukan beberapa teknik permainan, di mana nanti kita akan melakukan teknik permainan bernama kursi kosong. Nah, nanti saya meminta untuk Santi untuk memerankan dua tokoh. Yang pertama adalah tokohnya Santi sendiri, karakter Santi sendiri, dan yang kedua ini adalah tokoh paman, karena di dalam keluarga Santi tadi bercerita, paman ini adalah lebih banyak dominannya ketimbang peran. Nah, nanti Santi ingat-ingat lagi waktu ketika Santi dan paman ini berdebat. Santi jadi diri Santi sendiri, dan Santi terkadang juga menjadi paman. Nanti Santi berperan sebagai Santi dan berperan sebagai paman. Nah, di sini sudah saya sediakan kursi untuk Santi. Membayangkan di depan ini adalah paman. Sebelum kita mulai, boleh Santi merelaksasikan diri, boleh tutup mata, tarik nafas, lalu hembuskan. Oke, sekali lagi ya. Oke, boleh ditutup matanya, tarik nafas, lalu hembuskan. Oke, Santi boleh berhadapan ya. Ini paman. Ini paman. Santi, kenapa kamu ke rumah mulu? Udah paman bilangin, gak usah ke rumah emakmu lagi. Berapa kali paman ngomong? Bisa ibunya, tanya Santi,
tadi itu ketemu sama mama. Kamu ini Santi nggak bisa dibilang. Atau kamu udah boleh, ngapain ketemu? Jangan sering diomongin, diingat. Kalau nggak boleh. Kamu nih nggak ingat tahunnya ketemu aja. Iya paman. Iya Santi lain kali nggak ngulangin lagi. Itu karena Santi kangen makanya pengen ketemu emak. Makanya kalau dibilang itu jangan ngeyel. Kalau kata paman nggak boleh. Nurut, diem. Itu juga untuk kebaikan kamu sama adik-adik sama mbakmu. Kalau diomongin tuh ya udah nurut. Oke, jadi Santi sudah melakukan teknik kursi kosong ya, di mana Santi menjadi diri Santi sendiri dan menjadi karakter paman. Di permainan terakhir tadi, kenapa Santi memilih diam? Yang karena saya diam satu ya Bu, karena tipe paman ini kelason. Jadi kalau semakin kita lawan semakin menjadi Bu emosinya. Jadi ya udah Santi sebaiknya diam untuk yang terakhir. Nah, tadi kan Santi sudah menjadi karakter paman ya, artinya Santi sudah bisa memahami kenapa paman itu bisa sekeras itu dan tidak memperbolehkan Santi untuk sudah menjadi karakter paman ya. Dan secara tidak langsung Santi bisa merasakan kenapa si paman bisa bersikeras untuk tidak memperbolehkan Santi bertemu. Apa yang Santi lakukan? Dari hal itu satu ya Bu ya, mungkin itu karena untuk kebaikan keponakannya, terutama Santi. Ya ada, ya menurut Santi ya mungkin itu nggak benar ya dia. Kenapa harus dilarang? Tapi Lalu Santi setelah kita bermain teknik kursi kosong, apa yang Santi dapat? mungkin yang saya dapat satu tenang ya Bu, bisa meluapkan keluh kesah perasaan Santi selama ini dipendam gitu, tentang masalah Santi, tentang keluarga Santi, tentang orang tua Santi gitu. Yang kedua, kita akan melakukan teknik bermain bertanggung jawab. Nah, tadi kan Santi sudah bercerita ada beberapa hal yang Santi kecewa dengan ibu ya. Nah, saya minta agar nanti kita akan melakukan teknik permainan bertanggung jawab seperti saya contohkan ya. Saya menyesal dan saya merasa bersalah atas diri saya karena berpikir terlalu membenci dan dalam sudut pandang saya ibu itu salah, dan saya akan bertanggung jawab atas kesalahan yang saya buat. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi mana Santi sudah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, langsung saja ya kita mulai. Boleh, silakan dimulai. Kalau saya menyesal karena sudut pandang saya terhadap paman ya Bu. Mungkin dirinya sampai sekarang ada sedikit kekecewaan ke paman, tapi saya bertanggung jawab untuk tidak berpikiran terlalu kecewa atau benci kepada paman, karena gimana pun memang paman juga keinginan untuk keponakannya itu baik. Walaupun kadang kita anggap ya dalam sudut pandang kita tidak baik, tapi ada sudut positif negatif dari hal itu. Saya bertanggung jawab. Oke, bagaimana perasaan Santi setelah mengungkapkan rasa kesalnya dan rasa ingin bertanggung jawab atas semua hal yang pernah terjadi? Lega ya Bu, lega dulu, lebih belajar dari masa lalu, permasalahan yang pernah dilalui gitu. Kedepannya mungkin ingin lebih baik menghadapi permasalahan. Sepertinya waktu konsul kita sudah habis ya, sudah 30 menit. Jadi selama konseling tadi, setelah kita melakukan proses konseling, proses bermain permainan, teknik permainan, ada permainan kursi kosong dan permainan tanggung jawab. Apa yang Santi dapat? Yang Santi dapat lebih ke pembelajaran hidup Santi, bagaimana Santi mengatasi permasalahan, bagaimana Santi untuk
tidak terlalu kecewa dengan apa yang Santi pikirkan. Untuk perasaan Santi sendiri bagaimana? Apa sudah plong, sudah bisa mengendalikan atau masih ada yang mengganjal di hati? Alhamdulillah sudah cukup ya Bu, lebih emang sekarang udah ngerasa setelah konseling ke ibu lebih ikhlas, lebih bisa legowo menerima. Oke. Eh, jadi Santi sudah merasa selesai ya, Ya, Bu. untuk diri ini. Ibu berpesan tidak semua orang itu sekuat dan bisa bertanggung jawab seperti Santi, apalagi Santi sudah meninggal ya kalau bukan ibu ataupun ayah sejak kecil. Dan mau tidak mau Santi menjadi wali untuk adik-adiknya. Ya. Dan eh, jangan pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti bunuh diri, misal itu. Memang pada dasarnya pada titik itu manusia memang tidak bisa untuk bisa tahan dan sabar ya. Tetapi balik lagi, karena Santi kuat, Santi bisa lari, akhirnya Santi bisa dan berada di titik ini. Pada akhirnya ya kesedihan dan rasa sakit itu kalah sama rasa bahagia yang Santi rasain sekarang. Mungkin dulu itu baik, tapi lebih baik sekarang. Karena pada dasarnya ya apapun yang kita miliki emang nggak bisa secara abadi gitu. Dan untuk lingkungan di rumah memang tidak bisa diganti ataupun kita mengubah sudut pandang secara keseluruhan gitu. Tetapi ya ambil saja kesan positifnya dan buang saja kesan negatifnya saja yang bisa ibu sampaikan kepada Santi. Semoga setelah kita melakukan masuk ini Santi bisa menjadi lebih baik lagi, bisa untuk dekat dengan ibu, dengan paman ketika ada problem. Santi bagaimana? Baik Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas nasihat, atas bimbingannya, berkenan meluangkan waktu untuk berkongsi dengan saya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa saya terapkan dan lebih cepat tentunya, dan saya ke depan menjadi lebih baik. Oke, kita sudah selesai, maka kita akhiri sesi konseling ini. Ada kata ataupun tutur bahasa yang kurang baik, kita maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.